Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Zulaika dengan NIM C170255154. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian Surat Ketetapan Pajak atau yang disingkat dengan SKP. SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah pemeriksaan atas pelaporan pajak wajib pajak. SKP diterbitkan untuk memberitahukan besaran pajak yang harus dibayar, lebih bayar, atau nihil, serta menegaskan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Surat Ketetapan Pajak adalah alat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak terutang serta sanksi administrasi. Yang kedua, fungsi surat ketetapan pajak. Fungsi surat ketetapan pajak mencakup beberapa hal penting bagi sistem perpajakan Indonesia. Surat ini berfungsi untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, mengembalikan pajak yang telah dibayar, mengembalikan pajak yang telah dibayar lebih, menyampaikan informasi mengenai jumlah pajak yang terutang, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Lalu jenis-jenis surat ketetapan pajak. Ada 5 jenis surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu yang pertama surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang. Telah menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan. Di dalam SKPKB akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dituliskan berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak dan sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, pengertian surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak merupakan surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berdasarkan Undang-Undang KUP, STP disamakan kekuatan hukumnya dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. STP dapat diterbitkan berdasarkan hasil penelitian dan administrasi perpajakan, hasil pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan ulang. Lalu fungsi STP. Berikut adalah beberapa fungsi utama STP. Yang pertama, sebagai sarana penagihan pajak.
STP digunakan untuk menagih pajak yang seharusnya telah dibayar tetapi belum atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, sebagai pengenaan sanksi administrasi. STP memuat sanksi berupa bunga atau denda akibat pelanggaran administratif, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Yang ketiga, sebagai pengingat kepatuhan. Dengan adanya STP, wajib pajak diingatkan agar lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan ke depannya. Selanjutnya, penyebab diterbitkannya STP. Merujuk pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, berikut penyebab diterbitkannya STP pajak. Pertama, pajak penghasilan dalam tahunan berjalan tidak atau kurang bayar. Kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Kelima, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap pedagang eceran. Keenam, SKP melakukan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, SKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Selanjutnya, perbedaan SKP dan STP. Surat ketetapan pajak merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan untuk menetapkan pajak terutang dalam kondisi lebih bayar, kurang bayar, atau nihil sebagai akibat dari ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Sementara surat tagihan pajak merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan terhadap tagihan pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Lalu ada peran SKP dan STP. SKP berperan dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan serta berbagai dasar hukum dalam penagihan pajak dan sarana pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan STP berperan sebagai sarana penagihan pajak dan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau kesalahan perhitungan serta sebagai alat penegakan hukum guna meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP merupakan instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. SKP digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan STP digunakan sebagai sarana penagihan pajak atau sanksi administrasi. Dengan demikian, SKP dan STP memiliki peran yang saling melengkapi sebagai alat penetapan, penagihan, dan pengawasan pajak dalam menjaga ketertiban administrasi perpajakan serta mendukung penerimaan negara. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.